Puji Tuhan. Haleluya. Saat dimana Salomo memberkati bait Allah yang sudah didirikan, merupakan saat yang paling indah yang pernah dialami oleh Salomo. Keakraban Salomo tidak hanya ketika dia meminta, berdoa, dan Tuhan bertanya kepadanya, apakah yang engkau inginkan? Itu bukan saat yang sangat indah, karena ketika itu Tuhan memberi kepada Salomo apa yang diminta olehnya. Bukan kekayaan, bukan umur panjang, bukan kemenangan, tetapi engkau telah meminta hati yang bijaksana untuk dapat memimpin bangsa yang sebesar ini. Begitu kata Tuhan kepada Salomo, maka aku akan memberikan kepadamu lebih dari yang engkau mintakan. Amin. Kesempatan untuk kita bisa mengalami bagaimana Allah dapat memberi lebih dari yang dimintakan, disangkakan, dipohonkan, adalah ketika seorang datang untuk memberi kepada Tuhan. Bukan pada saat seorang menerima. Kalau kita datang untuk menerima, memang itu yang kita minta. Tetapi ketika kita datang untuk memberi, maka itu kesempatan Allah memberkati kita. Sebab itu mengapa kita mempunyai jam hanya satu kali dalam satu minggu, berdoa, memuji Tuhan lebih lama. Kita awali dengan pujian, kita awali dengan sembah sujud kepadanya. Karena dengan cara seperti itu Allah memberkati kita. Ayo saudara, berikan yang terbaik bagi Tuhan. Bukan ketika kita meminta. Allah tawarkan kepada Salomo, minta apa kamu? Allah tawarkan 2 kali. Allah bertanya kepada Salomo, kamu minta apa? 2 kali Allah bertemu dengan Salomo. Dan 2 kali Allah bertanya kalimat yang sama. Dan kita tidak melihat, walaupun 2 kali diminta oleh Allah, mengemukakan permintaannya, Salomo tidak menunjukkan apa keinginan pribadinya. Hanya untuk apa yang bisa ku persembahkan menjadi raja bagi bangsa ini. Engkau tahu bahwa kami tidak mempunyai apa-apa. Latar belakang Salomo bukan latar belakang seorang raja. Ia duduk di atas tahta karena ayahnya Daud dengan perkenan Allah boleh menjadi raja. Bukan karena dia keturunan raja, bukan karena dia keturunan Saul, bukan. Malah orang kebencian Saul. Tapi sebab itulah kalau kita perhatikan, ketika orang mulai menyembah Allah, memberi kepada Tuhan. Besok dalam ibadah raya, kita awali dengan pujian penyembahan. Kita mulai dengan berkata Tuhan, dengan segala urapan yang daripada Allah, kita mulai memberi kepada Tuhan. Hampiri Allah bukan untuk meminta. Selalu kita datang beribadah, tujuannya apa? Supaya diberkati, supaya sehat, supaya daganganku laris, supaya pekerjaanku naik pangkat, ada kondita-kondita baik. Itu bukan permintaan yang dicari Allah. Tapi ketika kita masuk di dalam hadiratnya dengan memberi kepada Tuhan, maka tidak ada satu permintaan yang tidak terucapkan sekalipun diperhatikan Allah. Apa yang engkau perlukan? Bapamu di surga tahu apa yang engkau perlukan. Bapamu di surga tahu apa yang engkau perlukan untuk anak-anakmu. Tahu, saudara. Itu sebabnya kalaupun kita belum bercakap, Mazmur 139
baru berkata dalam hati, Allah sudah mengetahui. 139, Mazmur 139. Bersama kita baca ayat yang kedua. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. 3, silakan. Engkau memeriksa aku jalan jalan bersama, sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya itu telah kau ketahui. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semua itu engkau sudah tahu, ya Tuhan. Lebih dari seorang suami mengerti istrinya, lebih dari seorang istri mengerti suaminya, lebih dari seorang anak mengerti orang tuanya, dan sebaliknya. Lebih dari seorang sahabat mengerti kebutuhan sahabatnya, begitu Allah mengerti kebutuhan kita. Sebelum lidahmu berucap, Allah sudah mengerti. Itu sebabnya mari ketika kita datang, jangan berpikir aku mau minta A, minta B, minta C, minta D. Itu ada di daftar kita. Tetapi di hadapan Allah, Allah sudah baca semua itu. Ketika engkau menyembah Allah, maka Allah memberkati kita. Tidak ada alasan bagi Allah untuk tidak memberkati orang yang menyembah Allah. Tidak ada. Kita angkat jiwa kita, kita mulai menyembah Tuhan. Kita mulai haus akan hadirat Tuhan. Kita mulai haus akan kehadiran-Mu di tengah-tengah pribadiku. Ketika saudara terpilih menjadi choir, saudara terpilih menjadi pembawa pujian, pemusik, apapun yang sedang engkau kerjakan, mulai kerinduan hatimu memberi, bukan untuk menunjukkan keindahan, kebolehan, kepintaran. Maka ketika kita tidak mencuri kemuliaan Allah, Allah juga memberkati kita. Mari saudara, saat-saat seperti inilah yang dinantikan Allah. Ada jemaatku yang dapat menunjukkan kerinduan hatinya untuk menyembah Tuhan. Ada kerinduan jemaatnya yang hidup berkenan kepada Allah. Tidak sekedar hidup, tapi yang menikmati hadirat Allah. Bukan cuma sekedar duduk, berdoa, memuji Tuhan, atau diam. Tapi ketika engkau mulai menyembah Tuhan, engkau mulai angkat hatimu untuk menyembah Tuhan. Ada jiwa yang lapar, ada jiwa yang haus, ada jiwa yang mencari Tuhan. Amin. Dan pada saat itu jiwa yang dahaga dipuaskan. Amin. Roh yang lapar, lapar bukan karena makanan atau minuman, lapar akan hadirat Allah. Cari hadirat Allah. Kita nggak akan dapatkan duduk lalu dapatkan hadirat Allah, tapi cari. Ulangan pasal 33, menangkap sesuatu dari firman. Ketika kita pukul nyamuk, tidak mungkin sekali tepuk nyamuknya mati, masih lari lagi. Jadi kita lihat, kita tepuk buat nyamuk, bukan buat Tuhan. Tapi ketika kita memberikan kepada Tuhan, maka Allah juga yang memberkati kita. Allah juga yang limpahkan, kata ayat di dalam Mazmur 139. Sekalipun aku tidak berucap, ya Tuhan, Engkau sudah mengetahuinya. Alangkah indahnya ketika ibadah kita diisi oleh orang-orang yang memberi kepada Tuhan, diisi oleh jiwa-jiwa yang cari alasan untuk beribadah hanya untuk menyembah Allah.
sibuk dengan urusan kita sendiri, tapi kita mulai duduk dan menikmati indahnya hadirat Tuhan. Dan ketika saudara membawa jiwamu, apalagi disertai keluarga yang diberkati Allah. Ini Tuhan istriku, ini Tuhan anak-anakku, menantuku, cucuku, lengkap di samping kita. Bukankah satu keindahan di hadapan Allah? Karena keluarga yang dipelihara oleh Allah merupakan bukti bagaimana Allah memberkati. Ada bukti keluarga yang kau peliharakan untukku. Jangan anggap saudara dan saya cukup kuat untuk dapat melakukan segala pekerjaan yang kita perlukan untuk keluarga kita. Benar, tidak salah. Tapi Allah lebih ingin kita datang dan kita memberi kepada Tuhan. Kita datang dan kita berkata, Tuhan, hanya ini kerinduanku, hanya ini yang dapat ku persembahkan. Ada kerinduan yang disampaikan kepada Allah. Itu tidak duduk berlutut, amin. Kelamaan kalau berdoa lama-lama. Lebih baik cepat-cepat saja, sebab banyak sekali pekerjaanku. Ingat, Tuhanlah yang memberkati kita. Tuhanlah yang membuka jalan untuk kita bekerja. Tuhanlah yang membuat rezeki di setiap pekerjaan saudara. Dan karena itu Allah tidak pernah salah memberkati kita. Ketika kita hadir dan mencari hadiratnya, disitulah Allah memberkati kita. Dan tidak seorang pun dibiarkan salah. Tidak dibiarkan seorang pun pulang dengan sia-sia. Tidak dibiarkan saudara kembali ke rumah dengan kelemahan yang seperti engkau bawa. Tapi siapapun dan apapun, ketika engkau mulai memberi, bukan orang lain, Allah menerima dan segera Dia curahkan berkat bagi kita. Ketika Hizkia berteriak kepada Tuhan, memberi kepada Tuhan karena apa yang telah Tuhan berikan kepadanya buat atas hidupnya, tidak pernah tunggu waktu lama, Allah segera memberkati kita. Tidak perlu tunggu lama. Kerinduan Allah memang memberkati, memang itu kerinduan Allah. Tapi yang menjadi prioritas Allah adalah orang yang memberi kepada Tuhan. Prioritas Allah ini bukan bagi semua orang, tapi ini bagi orang-orang yang mencari hadirat-Ku. Disediakan oleh Allah. Ada kesempatan kita pagi hari seperti ini. Saudara mungkin berkata, ya tidur lebih lama sedikit kan lebih baik. Betul, bagi tubuh kita, tapi tidak bagi jiwa kita. Ketika roh kita dibawa menghampiri Allah, ketika roh kita dibawa mencari hadirat Allah, maka di sana Allah memberikan segala yang kita perlukan. Haleluya. Yakin? Yakin? Amin. Apabila seorang menghampiri Allah, biarlah ia menghampiri Allah dengan penuh keyakinan. Allah siapkan segala berkat untuk menghampiri kita. Allah siapkan segala berkat. Ketika besok ibadah, lebih banyak ibadah, lebih banyak kita diberkati. Semakin sering kita beribadah dengan penuh kesungguhan, semakin engkau melihat betapa Allah punya bagian-bagian istimewa untuk saudara dan saya. Biarkan itu kita terima ketika kita mulai memberi kepada Tuhan. Masuklah beribadah bukan